Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2265. Master Peringkat Dewa Berkeringat Ketakutan. Nathan Clark mendengarkan rencana mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Nathan Clark telah menerima berita tentang kota kecil tempat semua monster eksperimen ditempatkan. Mengerti situasinya secara garis besar. Itu adalah eksperimen yang dilakukan secara diam-diam oleh industri maya, khususnya oleh Triparta Group. Sebenarnya, dia sekarang dapat menamparkan Triparta Group hingga lenyap dengan satu tamparan. Tapi karena penasaran, dia ingin melihat monster seperti apa yang telah dihasilkan oleh eksperimen tersebut. Apa yang akan dilakukan industri maya? Dia menduga bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan laboratorium para dewa. Oleh karena itu, Nathan Clark membiarkan mereka melakukan sesukanya. Tidak melawan. Lee Sonmi sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam benteng logam itu. Dia hanya merasakan ada harapan untuk hidup. Dia setuju untuk melakukan hal itu. Baru saja dia mendengar orang lain membicarakan kembalinya Nathan Clark. Dan dia tahu bahwa kekuatannya terbatas di era ini. Tapi kali ini, dia harus mengambil kesempatan. Bagaimanapun, Nathan Clark telah datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, orang tua Lee Sonmi tiba secara diam-diam dan menyelipkan beberapa botol ramuan untuknya. Memintanya untuk meminum secara diam-diam. Pada saat itu, tidak hanya kondisi fisiknya yang akan pulih, kekuatannya juga akan meningkat drastis. Bahkan kekuatan super sebelumnya juga akan pulih. Tentu saja, orang tuanya tidak ingin putri mereka mati. Mereka telah putus asa. Tapi setelah petinggi Triparta Group membuat pernyataan akan melepaskan Lee Sonmi setelah 3 jam. Hal yang tidak terpikirkan semua orang sebelumnya. Petinggi tidak bermaksud melepaskannya. Setelah Nathan Clark ada di sini, mereka ingin menggunakan Lee Sonmi untuk menyiksanya. Baru setelah itu orang tua Lee Sonmi membuat rencana. Tidak hanya itu, mereka diam-diam menyuap Lee Daejung dari tim berpengalaman, Master Peringkat Dewa, dan lainnya. Lee Daejung dan yang lain akan membantu Lee Sonmi untuk bertahan selama 3 jam. Agar Lee Sonmi dapat bertahan hidup, orang tuanya telah memberitahu Lee Sonmi segalanya. Memintanya untuk lebih cerdik dan melindungi dirinya sendiri. Adapun hidup dan mati Nathan Clark, tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka bahkan telah menginstruksikan Lee Daejung dan yang lainnya untuk meninggalkan Nathan Clark di dalam, lalu keluar sendiri. Sebelum masuk, sekitar 100 orang disuntikkan obat. Berhenti sejenak untuk mengamati kondisi eksperimen ini. Semua orang tidak bisa melihat situasinya. Tetapi jeritan terdengar jelas. Nathan Clark dan yang lain berdiri di sebuah markas. Terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak jauh dari sana, di dalam sangkar besi besar, terkurung seorang pria lusuh berambut acak-acakan, bergerak dengan panik. Sekujur tubuhnya dirantai, mulutnya dijepit dengan klip logam khusus. Dia tidak dapat berbicara, dan hanya bisa mengeluarkan suara merintih. Nathan Clark melirik dan merasa pernah melihatnya, tapi tidak bisa mengenali siapa orang tersebut. Tampaknya pria di dalam mengenal dirinya dan mulai memberontak setelah melihatnya. Pria di dalam sangkar besi itu mengamuk dengan liar dan mengeluarkan suara keras. "Apakah kamu tahu siapa itu?" tanya Nathan Clark. Lee Sonmi menggelengkan kepalanya. "Itu pengkhianat Triparta Group kami." Seseorang di sebelahnya berkata. Saat berikutnya, seseorang menghubungkan jaringan listrik di seluruh kandang besi. Zes. Arus listrik berkedip-kedip dan percikan api muncul. Arus listrik yang mengerikan menghantam pria itu. Dan dia kejang beberapa saat lalu pingsan. Nathan Clark tidak terlalu memikirkannya. Dia mengikuti kerumunan untuk memasuki kota kecil neraka bumi. Setengah jam kemudian, sekumpulan eksperimen yang telah gagal belum lama. Satu persatu, mereka dimasukkan ke dalam kontainer, siap untuk diangkut ke neraka bumi. Nathan Clark bahkan menyempatkan diri untuk mengamati. Namun, kelompok orang ini masih tidak berbeda dengan orang normal. Tidak ada yang istimewa. Berangkat. Pada akhirnya, semua orang datang ke kota kecil yang mirip neraka itu. Ketika seorang master peringkat dewa seperti Lee Daejung tiba, dia benar-benar ketakutan dan telapak tangannya bahkan berkeringat. Master lainnya gemetar ketakutan. Bab 2266.
Kekejaman aturan. Puluhan dari mereka pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Terutama Li Daejung, master peringkat dewa, telah memasuki kota ini beberapa kali. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa kejamnya hal ini sebenarnya. 100 atau 200 orang lainnya masuk untuk pertama kalinya. Dan ketika mereka melihat betapa Li Daejung dan yang lain merasa ketakutan, mereka semua ikut panik. Kakinya gemetar terus-menerus. Wajahnya pucat, dan berkeringat deras. Li Daejung, sebagai pemimpin mereka, memberikan pengalaman kepada kerumunan sebelum masuk. Ingat, begitu kalian merasa tidak sanggup, sambil berlari menuju ke 4 pintu, tekan sinyal bahaya. Dengan begitu ada harapan kalian bisa melarikan diri. Li Daejung menginstruksikan, aturan yang dipraktikkan oleh master yang berpengalaman. Begitu tidak sanggup bertahan, bisa menekan tombol bantuan. Triparta Group akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Mungkin membuka pintu, atau memancing monster yang mengejarmu. Namun Triparta Group tidak bisa memberikan jaminan 100%. Bahkan tidak menjamin setengah dari kemungkinannya. Itu karena Triparta Group tidak memiliki kendali mutlak atas monster-monster ini. Saat membiarkan master berpengalaman melarikan diri, mereka hanya bisa memberikan bantuan. Misalnya, membuka pintu, dan pintunya tidak bisa dibiarkan terbuka terlalu lama. Lagi pula, tidak boleh membiarkan monster tersebut keluar. Itu saja. Begitu banyak orang berpengalaman meninggal dalam perjalanan keluar dari gerbang. Meski gerbangnya terbuka, mereka tidak bisa menyingkirkan para monster dan akhirnya tercabik-cabik. Setelah Li Daejung menjelaskan semuanya dengan jelas, dia memimpin semua orang masuk. Sementara itu, orang-orang yang baru saja menyelesaikan eksperimen mereka dalam keadaan koma dikemas dalam kontainer dan dilemparkan ke dalam benteng logam. Oke. Masuk. Berangkat. Duar. Saat pintu dibuka, Nathan Clark dan yang lain digiring masuk. Begitu mereka memasuki benteng logam, ada perasaan terisolasi dari dunia. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Tidak dapat dikatakan gelap. Hanya saja ada cahaya redup. Nyaris tidak mungkin untuk melihat secara jelas apa yang ada di depan mereka. Hening. Sangat hening. Jantung semua orang berdegup kencang. Mereka sangat gugup hingga berkeringat. Dan wajar jika kaki mereka gemetar. Hal yang tidak diketahui itulah yang paling menakutkan. Dan semua orang tahu bahwa setidaknya ada puluhan ribu monster eksperimen di kota kecil ini. Sangat menakutkan. Banyak orang menyesal setelah masuk. Tidak. Aku ingin pulang. Aku takut. Aku tidak ingin mati di sini. Seseorang bersuara. Banyak orang mengikuti. Ingin pergi karena takut. Li Daejung memelototi mereka. Tidak mungkin. Aturan sudah jelas. Begitu masuk, gerbang akan dibuka paling cepat 1 jam kemudian. Ini adalah aturan yang diberlakukan untuk mencegah orang-orang seperti itu muncul. Jika tidak, baru masuk mereka semua akan kabur. Belum mengalami apapun. Mendengar apa yang dikatakan Li Daejung, semua orang menjadi pucat. Kalau begitu kita akan menunggu di sini. Tunggu saja gerbang terbuka dalam 1 jam. Seseorang menyarankan. Li Daejung mencibir dengan jijik. Kepekaan monster-monster itu sangat tajam. Mereka mungkin sudah menyadari kita sejak lama dan sedang mendatangi kita. Saat itu, tidak akan ada yang selamat. Satu-satunya cara adalah membentuk tim dan bertahan selama 1 jam. Dan aku beritahu sebuah fakta buruk. Untuk mencegah monster di dalam keluar. Keempat pintu ini tidak bisa dibuka sesuai keinginan kalian. Setiap jam, 4 gerbang di timur, barat, utara dan selatan akan terbuka secara acak. Gerbang dengan monster paling sedikit atau tanpa monster. Pada saat orang yang tidak bisa bertahan menekan tombol bantuan, mereka akan mendapatkan pesan. Gerbang mana yang terbuka dan jalur terbaik dari lokasi kamu saat ini ke gerbang tersebut. Dan sebagainya. Ish. Semua orang ketakutan. Pantas saja standar pengalaman berdasarkan waktu. Ternyata pintu dibuka secara acak setiap jam. Dengan begitu tingkat kematian lebih tinggi. Perkataan Li Daejung membuat sekelompok orang ini merasa patah semangat. Tapi sekarang mereka hanya bisa menguatkan hati dan membentuk tim untuk mengikuti Li Daejung. Bersambung.